Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala man balagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah ingkang minulya, langkung-langkung dumateng para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, khususipun pengurus takmir Masjid Al-Amin, lan sumrambah dumateng sedaya ingkang rawuh wonten dalu menika ingkang boten saged kawula sepataken setunggal mbapa setunggal. Langkung rumiyin monggo kula lan panjenengan ngunjukaken raos puji lan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Inggih wonten ing dalu menika kula lan panjenengan saged kempal manunggal bisa bersama-sama menghadiri majelis yang insyaallah mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Yang mana pada kesempatan malam hari ini kami terlebih dahulu mohon maaf karena menggantikan Adinda Ustadz Malik yang tadi pada sekitar waktu asar beliau telepon saya untuk menggantikan karena agak sedikit masuk angin katanya. Nah, maka bismillah, malam hari ini saya hadir untuk menjumpai Bapak dan Ibu semuanya untuk bersilaturahim. Oleh karena itu, yang pertama tentunya rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah karena kita masih diberikan langkah yang ringan untuk menuju ke majelis ilmu. Di antara hal-hal yang mendorong atau membawa kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan jin dan manusia, semuanya itu adalah untuk menyembahku. Nah, di antaranya hal-hal yang mendekatkan diri kita ibadah kepada Allah, yaitu hadir di majelis ilmu. Dan tentunya namanya manusia itu adalah makhluk yang sungguhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sempurna luar biasa jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka Allah juga berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah kami menciptakan manusia ini dalam sebaik-baik bentuk, ya, bentuk yang paling sempurna ya manusia ini. Kalau kita melihat hewan ya seperti itu ya. Kita membayangkan kalau manusia ini kados ayam, punya dua kaki sama swiwi ya, pripun. Saya membayangkan ketika mau makan, ketika mau nyapu, ketika mau nulis ya enggak bisa ya kan. Nah, itulah memang manusia diciptakan sebaik-baik bentuk. Bahkan juga manusia ini istilahnya, kalau dari istilah Jawa itu ada menungso niku nggih kathah sanget ingkang memaknai. Wonten ingkang maknai menus-menus kakian dosa.
menus-menus ora krasa. Lan wonten malih inggih menika manunggaling sedaya rasa. Oh, jadi semua perasaan itu tertumpahkan pada diri manusia. Ada rasa sedih, ya kan? Ada rasa senang. Ketika suatu saat tercampur antara sedih dan senang, ya, haru gitu kan. Ada rasa marah yang begitu menggebu-gebu. Kadang suatu saat harus menahan amarah. Kadang suatu saat kecewa. Jadi manusia itu memang lengkap, semuanya ada pada diri manusia. Tapi kadang-kadang namanya manusia itu juga sok-sok kurang bersyukur, ya kan? Diberikan kenikmatan hujan, tetapi begitu hujan itu turun terus menerus mengeluh, kapan terangi iki kok udan terus, Kemudian ketika suatu saat diberikan panas terus kapan udane, ketika udan terus kapan terangi. Nah niku. Ketika diberikan dua-duanya panas dan hujan, wah malah kadang-kadang kurang bersyukur juga, menghina, waduh pala udan kethek gitu. Tapi memang Allah itu maha adil ya. Manusia itu ada yang istilahnya itu mata pencahariannya itu juga tergantung pada musim. Ono wong sing pencahariannya niku dodol payung. Nah, dodol payung nek ora udan-udan nggih. Kapan payune niki? Ya kan? Wah. Kebalikannya jualan es juga begitu ya. Nek udan terus nggih mboten payu. Nek bingung menawi jenengan niku gadah putra kalih sing setunggal dodolan payung, setunggal dodolan es, sing ajeng tungake pripun kira-kira. Nah inilah kadang-kadang manusia seperti itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah nanti dalam waktu yang singkat sampai menjelang Isya kita akan sedikit menyampaikan berkaitan dengan makna dari kalimat insya Allah. Jangan mempermainkan atau meringankan kalimat insya Allah untuk memberikan janji atau PHP kepada orang lain. Ya, insya Allah nanti kita akan menyampaikan hal tersebut. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu ada sebuah perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan berkaitan dengan kalimat yang baik atau kalimat thayyibah, wal kalimatu at-thayyibatu shadaqatun. Kalimat thayyibah, perkataan yang baik itu seperti dengan sedekah. Ya, jadi nek panjenengan kula panjenengan kok orang duwe duit nek arek sedekah, ya berkatalah dengan perkataan yang baik. Termasuk juga kita memberikan senyum kita kepada saudara kita, ini adalah termasuk sedekah paling gampang. Kemudian berkaitan dengan ini Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 24, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidaklah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit. Jadi kalimat yang baik ini kalau diibaratkan pohon itu, akarnya itu ke bawah, kuat, kemudian cabangnya, rantingnya menjulang ke atas. Jadi pondasinya itu betul-betul kuat. Kalau kita melihat pohon yang besar kan tidak mungkin kemudian akarnya sedikit atau akarnya hanya menyamping, yaitu nanti mudah terkena angin. Tetapi ketika akarnya itu ke bawah kuat, kemudian pohonnya menjulang ke atas, nah ini adalah
pohon-pohon yang istimewa yang bisa kita lihat di lingkungan atau sekitar kita. Nah, tentunya pohon yang kuat itu juga di sana ada sesuatu yang kadang-kadang orang tidak melihatnya, tetapi ini fungsinya atau perannya sangat besar. Napa niku? Yaitu ranting-ranting yang ada di pohon, ya. Jadi kalau kita melihat pohon yang besar itu, yang sekilas kita melihat hanya batangnya sama daunnya, kita kadang-kadang tidak melihat di situ ada ranting. Hutan yang lebat, hutan yang indah, pegunungan, ya kan? Itu di situ juga ada ranting-rantingnya. Bahkan ranting itu kekuatannya luar biasa. Ketika pohon besar kemudian ada buahnya bergelantungan di situ, ya kan? Ranting itu meskipun kecil dia akan kuat membawa buah-buah tadi. Misalnya nopo di lingkungan kula panjenengan onten jeruk, jambu, durian. Ini kadang-kadang buahnya ting gelantung ngaten niku padahal rantingnya kecil. Kemudian juga di sisi lain ketika terjadinya panas yang berkepanjangan atau hujan yang sangat lebat, angin yang kencang, kadang-kadang pohon buah itu rontok, tetapi ranting itu juga tetap berperan kuat, ya. Kalau panjenengan sakit merisani mungkin di sekitar jalan raya besar, termasuk di pinggiran di sebelah kantor saya itu sekarang itu pohonnya napa nggih mboten nanten daune niku. Tadi napa ting ceringis hanya ranting-ranting yang tidak ada daunnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hanya selingan menggambarkan sebuah pohon yang besar, yang rindang, itu juga tidak luput dari peran ranting. Kemudian tentunya adalah akar yang kuat, ya, kemudian juga ranting cabangnya itu menjulang tinggi ke langit, yang menggambarkan begitu mulia kalimat yang baik itu diperumpamakan seperti itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memasuki yaitu syariat ataupun bagaimana sesungguhnya kalimat insya Allah itu sebaiknya untuk suasana, untuk hal-hal yang seperti apa kita menggunakan kalimat insya Allah ini. Kalau kita buka dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 23 sampai 24, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita fakul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hada rasyada. Jangan sekali-kali kalian mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan, sungguhnya aku akan melakukan hal itu besok pasti, gitu kan? Kecuali dengan menyebut atau mengucapkan kalimat insya Allah, yaitu mudah-mudahan Allah menghendaki. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dengan kataan mudah-mudahan Tuhan akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Menurut Imam Al-Baghawi, ayat di atas mengandung arti bahwa jika besok pagi misalnya kita mau melakukan segala sesuatu yang meskipun itu menurut pendapat kita, menurut estimasi kita, itu pasti akan terjadi, pasti akan aku lakukan, tapi tetap saja kita disuruh untuk mengucapkan insya Allah, ya. Nah, ini ada beberapa cerita, ada beberapa asbabun nuzul ataupun hal-hal yang mendorong atau menjelaskan perkataan tersebut ataupun firman Allah tadi. Di antara asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada ayat itu turun itu biasanya ada
sebab-sebabnya, dinamakan dengan asbabun nuzul. Begitu juga ada sebuah hadis, itu biasanya juga ada sebab-sebabnya turun hadis, namanya asbabul wurud, ya. Nah, ini asbabun nuzulnya. Ketika saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi tentang 3 hal. Yang pertama adalah tentang Ashabul Kahfi, kemudian yang kedua tentang Dzulqarnain, yang ketiga berkaitan dengan ruh, ya. Berkaitan dengan ruh. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh mereka, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya akan jawab pertanyaan itu besok. Nah, itu karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam barangkali memang belum mempunyai ilmu secara pasti, maka kemudian Nabi mengandalkan, mbok menawa muga-muga biasane di malam hari Allah akan memberikan wahyu kepada saya. Nah, maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesok tak jawab. Nah, gitu kan, tanpa mengucapkan kalimat insya Allah. Ya seharusnya kan, ya insya Allah besok saya berusaha untuk menjawabnya. Maka dari kisah ini kemudian ternyata pada malam hari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diberikan wahyu oleh Allah sampai hari kedua, hari ketiga dan beberapa hari, ya kan? Meskipun pada kemudian di hari berikutnya itu ya betul-betul Nabi diberikan wahyu, kemudian menjawab tentang Ashabul Kahfi seperti apa, menjawab tentang Dzulqarnain seperti apa, dan juga menjawab tentang hakikat ruh, yang mengatakan ruh itu adalah hanya Allah yang tahu. Tetapi prosesnya itu kemudian membawa hikmah, bahwa kemudian ketika kita melakukan sesuatu hendaklah mengucapkan insya Allah, karena Nabi pun juga pernah kejeglong seperti itu. Maka ini adalah salah satu asbabun nuzul ataupun sebab-sebab diturunkan ayat yang berkaitan dengan perintah tadi, yaitu Al-Kahfi ayat 23 sampai 24. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna insya Allah ini maka ada beberapa makna, di antaranya yang bisa barangkali kita ambil hikmahnya di situ. Yang pertama adalah terdapat keimanan dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan memutuskan, yang akan memberikan petunjuk, yang akan menentukan segala sesuatunya. Jadi memang kita manusia itu ya tidak punya kuasa apa-apa selain dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sikap rendah hati atau tawadhu. Jadi sikap rendah hati atau tawadhu ini juga kita merasa memang sebagai manusia yang kecil, ya, tidak bisa menentukan apa-apa, semuanya hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Adapun nanti keputusan atau hasil tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kemudian hikmah yang ketiga adalah juga tidak ada hal yang pasti. Yang pasti itu ya ketika sudah terjadi. Maka ketika sudah terjadi kita tidak usah mengatakan insya Allah tadi sudah. Nah, kalau sudah terjadi ya alhamdulillah tadi sudah kita lakukan. Qadarullah tadi sudah terlaksana. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam Quran surah Al-Qalam ayat 17. Di sana dikatakan inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Sesungguhnya kami telah mencobai mereka, orang-orang musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun, ashabul jannah. Di sini para mufassir mengatakan adalah pemilik-pemilik kebun, pemilik-pemilik taman. Ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari. Nah, ini jadi ada sebuah kisah, sebuah keluarga, ataupun bisa dikatakan ya sebuah keluarga ya, di daerah Yaman. Itu ada orang kaya raya, dia memiliki kebun-kebun yang sungguh istimewa. Banyak kebun buah di situ, anggur, kurma dan seterusnya. Itu senantiasa mendapatkan panen yang sangat melimpah. Dan salah satu kuncinya adalah beliau itu sering berinfak atau memberikan sebagian dari hasil panenannya itu kepada orang lain, orang yang membutuhkan, tetangganya, fakir miskin ataupun orang lain. Karena dia merasa bahwa ini adalah karunia Allah, maka harus aku sisihkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Namun kemudian keluarga itu seiring berjalannya dengan waktu, kemudian sang ayah itu wafat. Maka otomatis kemudian warisan dari kebun-kebun itu diwariskan kepada anaknya. Nah, namun anaknya ini merasa dia kepedean atau punya kepercayaan yang besar bahwa apa-apa yang dia usahakan itu berkat jerih payah dia. Seakan-akan tidak ada andil Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia yang selalu mendapatkan panen yang melimpah ini tidak pernah diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga pada suatu ketika di sore harinya, malam harinya, dia melihat begitu banyak buah-buahan yang ada di pepohonan itu, maka dia kemudian mengatakan, besok pagi saya akan panen ini semuanya. Maka dari kalimat itu tidak menggunakan kalimat insya Allah, kemudian Allah memberikan pacoban, memberikan cobaan, bahkan memberikan teguran. Maka pada pagi harinya gagal panen, gagal total, ya, kena angin yang kencang, kemudian walhasil tidak mendapatkan panennya itu. Nah, inilah salah satu tafsir yang menjelaskan pada Quran surah Al-Qalam ayat 17. Kemudian dilanjutkan di ayat 18 itu wala yastashnun, dan mereka itu tidak menyisihkannya karena mereka tidak menyingkirkannya untuk hak-hak orang fakir miskin. Dan tafsir lain diantaranya ulama mengatakan yaitu karena mereka tidak mengucapkan kalimat insya Allah. Jadi barangkali mungkin kulolan panjenengan, Bapak dan Ibu, besok mau melakukan suatu hal seakan-akan itu sudah 100%, 99%. Ini pasti terjadi, ini pasti akan sukses. Tetapi kita luput tidak mengucapkan insya Allah, bisa jadi yang 1% itu ya bisa gagal dan seterusnya ya. Kemudian juga dijelaskan pula, dikisahkan pada masa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berkata, qala Sulaiman la atufanna lailata ala tis'ina imra'atan, ya.
bahwa sesungguhnya Sulaiman bin Dawud pernah mengatakan, sungguh malam hari ini aku akan la atufanna, itu sungguh akan tawaf, berputar, mengelilingi, menggilir, menghubungi, nyun sewu ya, ala tis'ina imro'atan, 99 istriku. Jadi Masya Allah, Nabi Sulaiman ini mempunyai istri, betul Mbak? 99. Ya, bahkan dikatakan, ulama lain mengatakan itu 100 gitu ya. Jadi menggambarkan banyak, ya sekitar 100 begitu dalam sebuah riwayat. Itu dalam satu malam itu akan digilir ya. Jadi kalau ya kita nggak usah membayangkan ya bagaimana Nabi Sulaiman kemudian mempunyai istana yang megah, kemudian barangkali setiap istrinya diberikan istana satu-satu atau kamar satu-satu dan seterusnya. Nabi Sulaiman itu berjanji, sungguh aku akan menggilir semua istriku dalam satu malam ini. Kulluhunna ya'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah. Dan setiap dari istriku itu akan hamil, akan mengandung dari anak, yaitu seorang pejuang, seorang penunggang kuda yang gagah berani, yujahidu fi sabilillah, akan berjihad, berjuang di jalan Allah. Kemudian faqala lahu sahibuhu kul insyaallah. Kemudian salah satu dari prajuritnya, rekannya atau mungkin sahabatnya itu berkata, wahai Nabi Sulaiman, katakanlah kul insyaallah, katakanlah insyaallah. Tapi Nabi Sulaiman kemudian tidak menerima nasihat ini. Falam yakul insyaallah, kemudian Nabi Sulaiman tidak mengatakan insyaallah. Fatofa alaihinna jami'an. Kemudian benar-benar Nabi Sulaiman itu berhubungan dengan 100 istrinya itu, 99 istrinya tadi itu. Falam yahmil minhunna illam ra'atun wahidatun. Bahkan kemudian dari 199 istrinya itu semuanya itu tidak ada yang hamil, Pak. Ya. Kalau toto lahir mungkin ya rencana ataupun pengennya manusia, kalau mempunyai istri 99 kemudian digauli semuanya, paling tidak separuh lah ya, 50% atau mungkin 20%, ya lumayan 25 hamil, ada laki-lakinya kan ya. Tetapi dikatakan tidak hamil, ilam ro'atun wahidatun, kecuali hanya seorang istri satu saja yang hamil. Ja'at bisyikki rajulin waimu alladhi nafsu Muhammadin biyadihi lau qala insyaallah la jahadu fisabilillah fursanan ajma'un. Tetapi ternyata takdir Allah mengatakan, realitanya bahwa hanya istri satu yang hamil tadi melahirkan seorang yang cacat. Nah, ini jadi harapannya itu sungguh luar biasa. Dari 99 istri itu diharapkan semuanya melahirkan seorang anak laki-laki sebagai penunggang kuda yang hebat, sebagai pejuang di jalan Allah. Tetapi kalau sudah realitanya tidak ada yang hamil hanya satu, kemudian melahirkannya aja cacat, ini kan kemudian sudah pupus sudah harapannya. Gara-gara apa? Tidak mengucapkan insya Allah. Nah kemudian di sisi lain tentunya juga ketika insya Allah itu kita bisa menyimpulkan sebagai suatu perkataan yang menggambarkan kepastian yang hampir pasti 99%, begitu kan? Maka sebaliknya juga kita tidak boleh kemudian meringankan dengan kalimat insya Allah untuk kemudian kita melenjani janji. Misalnya kita ketemu dengan sahabat kita, teman kita, tetangga kita, Pak besok hadir ya di pertemuan
selapanan di pertemuan yang biasanya itu. Nggih, insyaallah. Nah. Kira-kira pripun niku? Kira-kira insyaallah ini pinten persen niku? Atau kadang-kadang ya insyaallah ya. Niki ngalamat lagi. Yo insyaallah ya. Nah, itu menggambarkan seakan-akan insyaallah itu yo pokoknya nek ana wektu yo nek ora yo gampang lah gitu. Jadi itu adalah kalimat yang sebaiknya kalau memang kita itu tidak rencana untuk ada ya sudah, tidak usah menggunakan kata insyaallah. Ya. Coba saya pikirkan dulu atau mungkin ya koyo niku ora iso ya. Anu napa niku? Banyak aktivitas, banyak pekerjaan, banyak kesibukan, mungkin lain waktu. Nah, itu kan lebih aman daripada yo insyaallah ya. Itu adalah kalimat yang seakan-akan menggampangkan sebuah perkataan yang sangat mulia. Kemudian yang keempat adalah makna dari insyaallah itu merupakan sebuah kolaborasi. Kolaborasi niku napa? Sebuah penggabungan ataupun sebuah hal-hal yang bisa dikaitkan dengan sebuah usaha dan juga adalah pasrah. Artinya adalah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 juga mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka itu sendiri. Jadi ada antara usaha kemudian takdir itu berjalan bersama-sama. Jadi kalau kita menggampangkan sebuah pemikiran yang gampang di dalam pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menggambarkan antara sebuah usaha dan pasrah itu seperti pohon buah sesuatu, misalnya saja adalah sebuah pohon jagung gitu ya, jagung. Jadi ketika kita menanam jagung, kemudian ketika kita berusaha untuk menyiraminya, untuk memberikan pupuk, untuk menyiangi napa niku? Matun atau nggih. Insyaallah dengan takdir Allah nanti pohon jagung ini akan tumbuh dengan baik, kemudian akan memberikan buah yang sehat, yang bagus, yang maksimal. Berbeda dengan orang yang kemudian hanya dia nanam, kemudian ora tahu disirami, ora tahu dipupuk, ora tahu diwatun. Pokoknya nek takdir Allah ya kuwi engko tumbuh. Nek takdir Allah nanti pasti hasilnya bagus. Ya secara teori ilmu ya tentunya sangat berbeda antara pohon yang dipelihara dengan yang tidak dipelihara. Ya kemudian nanti ketika kita membatasi takdir itu ya takdirnya pohon jagung itu ya nanti akan berbuah dengan baik, tetapi tentunya dia tidak akan bisa berbuah dengan buahnya pohon lain. Kemudian jagung itu buahnya menjadi jambu, menjadi jeruk dan seterusnya. Ini adalah hakikatnya ataupun batasan takdir Allah di situ. Tapi kekuasaan manusia untuk merubah itu ya memperbaiki atau menjadikan pohon jagung itu betul-betul tumbuh menjadi maksimal. Kira-kira seperti itu. Kemudian berkaitan dengan sampun masuk nih, sedikit mulai. Berkaitan dengan kolaborasi usaha dan pasrah ini adalah Allah Subhanahu wa taala ini menggambarkan bahkan seperti burung ya. Di dalam sabdanya Rasul mengatakan yadkhulul jannata aqwamun af'idatuhum mithlu af'idatit thairi. Akan masuk surga suatu kaum yang mereka hatinya itu lembut seperti hati burung. Ya memang di beberapa sabda Rasul burung ini bisa menjadikan contoh karena sifat-sifatnya yang ada di dalam burung itu. Di antaranya yaitu hatinya itu lembut,
Nah, kalau kita mau melihat sejenak, melihat memang burung itu rata-rata, burung itu secara kehidupan berpasang-pasangan itu memang lebih harmonis, lebih mesra dan lebih setia kepada pasangannya. Ya, contohnya mungkin ya kita bisa melihat namanya burung merpati itu juga setia sama pasangannya. Ada namanya burung-burung apalah ya, burung murai mungkin yang biasa melihara burung murai itu begitu setianya kepada pasangannya, bahkan mau menjodohkan itu susah banget ya. Kadang-kadang bertengkar, bertarung dan seterusnya. Tetapi kalau sudah jodoh, nah itu luar biasa mesra. Ataupun mungkin burung-burung yang lain juga seperti itu. Berbeda dengan ayam. Nek ayam niku kadose kok kurang punya adab ya. Ayam jago keluruk di pagi hari melihat babon langsung disantlap gitu kan. Tidak tahu babonnya itu dulu anaknya atau ibunya atau siapa. Tetapi kalau burung itu dia setia kepada pasangannya. Bahkan ini di dalam hadis dikatakan hatinya itu lembut. Di antaranya burung itu juga penyayang kepada anak-anaknya, memelihara anaknya betul-betul dengan hati yang lembut. Maka dikatakan tawakal itu seperti burung, ketika pagi harinya burung itu tidak mempunyai makanan, tidak mempunyai makanan apa-apa. Kemudian burung itu terbang mencari makanan, kemudian pada sore harinya atau siang harinya itu pulang dengan perut yang kenyang ya. Dikatakan lau annakum kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama tarzuqut thairu. Sungguhnya jika kalian itu betul-betul tawakal dengan sesungguhnya, maka lihatlah, contohlah seperti burung taghdu khimason, pergi pagi hari dalam keadaan kosong, wa taruhu bitonan, kemudian pulang perutnya dalam kondisi yang kenyang. Bahkan kemudian juga memberikan makanannya kepada anak-anaknya itu sampai semuanya kenyang. Ya, bahkan kemudian meskipun hari-hari berikutnya burung itu juga tetap seperti itu, tidak pernah putus asa. Orang kemudian yuk sesekali tak nyelengi, hari ini tak berburu yang banyak, tak simpen sik ning kulkas, men sesuk layah-layah, tidak mencari mangsa, tidak mencari serangga. Ya, setiap hari burung seperti itu. Ini menggambarkan pada manusia juga sesungguhnya seperti itu. Tidak harus mempunyai simpanan yang banyak, tetapi ketika seorang manusia itu berusaha setiap harinya, pasti rezeki Allah itu akan datang. Istilahnya itu ya, tetap bekerja, tidak harus sebagai pekerja tetap. Nah, ini benten. Pekerja tetap sama tetap bekerja. Benten betul Pak? Benten nggih. Nah, istilahnya seperti itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah barangkali pada kesempatan malam hari ini yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan kalimat insya Allah. Maka sekali lagi bisa kita simpulkan, kapan ketika kita menggunakan kalimat itu? Yang pertama adalah ketika sudah betul-betul matang 99% mantap ya, maka kita gunakan kalimat insya Allah. Yang kedua, ketika kita tidak yakin, bahkan tidak berniat untuk melakukan segala sesuatu itu, maka tahanlah dari kalimat insya Allah dengan kita terus terang, jujur apa adanya. Nah, barangkali seperti itu. Ayyuhal hadirun, a'azanillah wa iyyakum ajmain. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kesempatan yang singkat ini Allah berikan ridho kepada kita semuanya, terlebih kepada kami sendiri, untuk bisa menjadi bahan renungan, murojaah. Karena manusia itu kadang-kadang memang hal-hal yang sepele itu sebenarnya dia sudah tahu, tapi kadang-kadang untuk mengamalkannya itu
tidak bisa ataupun tidak bisa melakukan dengan sepenuh hatinya, tidak bisa 100% terlaksana. Oleh karena itu perlunya saling murojaah, saling mengingatkan satu dengan lain agar kita senantiasa mengingat kembali pada hal-hal yang seharusnya kita lakukan dan juga sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita tutup dengan membaca tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.